Aha, stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk diangkat pada jabatan ini, jika Tuhan menolong saya. Terima kasih kurang lebih lanjut. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di Palermo. Ini mohon maaf, Lurah Camat Batal. Mohon maaf, tadi kita atur ya. Ini mohon maaf, Lurah Camat Batal. Karena kita tidak pernah diskusikan soal hal ini ada pergeseran Lurah Camat. Kita lagi tunggu, mohon maaf ini. Jadi saya tidak ada memintakan untuk geser Lurah Camat kepada wali kota. Kita bicara tidak ada Lurah Camat, Pak. Kita sedang berbicara ada hampir 600 orang yang mau dites. Saya tidak suka lagi tiap saya nanti Lurah Camat muncul, wakil Lurah Camat muncul, seolah disisipin. Setiap kali begitu. Kemarin saya nanti juga nggak tahu Lurah Camat tiba-tiba muncul. Nggak bisa ini. Jadi saya bukan orang yang malu-malu, yang berpikir udah kayak gitu apa aja, saya bubarin aja. Ini juga saya harap ini semua sesuai, saya fotokopi semuanya. Ya, mana datanya dulu, saya cek dulu pelantikan. Nggak bisa, nggak usah baca lagi. Yang inspektor saya kenal. Yang Pak Junaidi, oke. Pak Junaidi dari mana ya? Pak Junaidi, oke. Pak Junaidi. Yang Iqbal ya. Sahat, Masko, Bagaimana. Oke. Ini yang eselon 2. Ya, nggak ada lagi eselon 2 lain kan. Ini Taufik Ahmad yang mana? Ya, Bapak geser aja kan. Bapak kan geser ya. Waktu kita cek nomor PPS, Bapak ada kontrol dengan saya dan ngomong-ngomong buat itu. Fajar Somdi dari Utara, cucu pegangannya dari yang digeser, Nur Syam Daud, Eka Nuretika Putra mana? Di belakang aja. Oh, oke. Suwarto, enggak. Mat Nasir mana? Oke, pengganti Mat Nasir mana? Jadi wakil camat Tanjung Priok siapa?
Ada nggak pengganti camat wakil camat Tanjung Priok? Yang tadi diantara baju putih-putih tadi ada nggak? Jadi camat wakil camat Tanjung Priok? Ada nggak? Disebut apa? Jadi wakil camat Tanjung Priok? Bapak apa? Camat Tanjung Priok? Baru mau dilantik kan? Sebelumnya dia apa? Oke, maju sini. Pengganti sekretaris camat mana? Pengganti sekretaris camat kan Bapak meninggalkan posisi sekretaris camat. Siapa penggantinya? Hah? Bapak juga geser? Bukan. Sekretaris camat itu ya? Penggantinya ya? Bapak dulu apa? Lurah. Oke, lurah apa? Pengasahan? Mana lurah pengasahan dua calonnya? Kalau gitu. Kenapa saya perlu begitu? Karena mau naik lurah itu sepanjang sama saya. Anda dulu dari mana? Apa? Lurah tempat lain. Iya, siap. Lurah mana? Kamar Muara. Kamar Muara. Siap. Terus lurah Kamar Muaranya mana sekarang? Pengganti lurah Kamar Muara mana? Anda dari mana dulu sebelumnya? Lurah mana? Nah, pengganti sekretarisnya mana? Mana pengganti sekretaris lurah kamarnya mana? Linda Endiani mana? Derian Estudi. Oh, Derian. Mana nih? Ini lurahnya mana nih? Pengganti dari mana? Sekretarisnya mana? Pengganti Anda mana sekarang? Makanya lain kali saya tidak mau. Saya mau kontrol sampai eselon 4. Tidak ada satu nama pun lepas dari saya. Jadi saya tidak mau lagi sodorin saya. Kalau mau saya lantik di sini, semua nama masuk meja saya. Saya mau tahu siapa. Supaya jelas kita mainnya nih. Ini kalau tes lagi 600, siapa yang diseleksi? Karena kami juga punya data lapangan, clue, laporan masyarakat, semua sangat jelas. Kalau main kayak gini nggak bisa. Saya mau tanya Pak Wali Kota, ini semua Pak Wali Kota pengen atau bukan orang-orang yang diganti ini? Jawabnya Pak Wali. Pakai mic aja, saya mau dengar pakai mic aja ngomong. Saya mau tahu Pak Wali Kota ini siapa yang minta ganti? Pak Wali Kota setuju atau tidak? Kemarin dibahas Pak, kami sudah menyetujui Pak orang-orang ini menjadi wakil camat dan juga jadi lurah Pak, serta dari sekretaris lurah. Ini pilihan Bapak semua. Iya. Lain kali lapor sama saya. Ya Pak. Gimana dari pengganti tadi sekretarisnya mana? Wiri Tanjung Pamalan mana ya? Irfan Mois sudah mati. Isti Hendrati. Imam Hadi Purnomo. Imam Budianto. Husnizor Riza. Sri Kusumawati. Terus Gatot Hastono. Norfianistio. Ya Pak.
Ibu Tasri Dini Tias mana? Ahmad Yani, Helda, Esti Utami, Manasar Simbolon, berarti ada nama yang tidak saya panggil loh ini. Siapa yang belum saya panggil? Angkat tangan. Itu yang saya bilang itu Pak. Ibu mana katakan yang belum saya panggil? Ibu jawabannya apa? Semua yang dipanggil itu camat-camat lurah. Bukan, ibu apa? Kelurahan. Berarti semuanya gerakan yang angkat tangan tadi oleh kelurahan kecamatan semua. Coba, ada yang di luar kelurahan kecamatan? Apa jabatannya? Kabar perekonomian. Dia kabar ekonomi kemana? Kemarin kita nggak sampai diskusi begitu dalam loh. Ini pergeseran ini saya nggak tahu nih. Ini kacau. Ini kacau ini. Tadi kan saya nggak ketemu bapak tadi saya cek. Cuma 2 lembar juga jenis. Sampai esaran 2, esaran 3. Terus saya juga bilang yang digeser kan cuma 1. Mat Nasir doang yang naik dari wakil camat dicabut. Yang lain saya batalin camat-camatnya. Sehingga pergerakan camat-camat itu tidak ada. Semua maksudnya begitu Pak Senador. Kalau pergerakan camat itu tidak ada, berarti mencari satu orang Mat Nasir wakil camat ini diisi. Lurah camat ditahan dulu semua sampai ada hasil tes yang baru. Karena semua lurah camatnya lebih semangat kerja. Ya. Ya sekarang yang ganti Mat Nasir itu siapa wakil camat? Ya. Bapak kan? Ya. Sekarang gini aja, sementara wakil camat Tanjung Priok dikosongkan, semua yang bergeser ini kita batalkan dulu sampai tunggu tanggal 8. Ya, Bapak Ibu. Semua yang merasa tadi tidak sebutkan namanya, mohon maaf geser dulu. Mohon maaf tidak geser dulu, jadi Bapak Ibu tetap di posisi semula. Nanti sampai kita ada perbaikan, ada geser, itu baru pindah-pindah lagi. Betul kan? Nggak jadi dilantik. Jadi sekarang posisi apa? Sekretaris kecamatan. Jadi Imron ini penggantinya siapa tadi? Dia sekarang itu nggak ada job jadi. Kerja di mana itu? Terus sekarang sekretaris kecamatan, ya ada posisi tetap sekretaris kecamatan sudah, ya kan? Kalau saya geser dulu, ini baru geser nih, baru jadi sekretaris kecamatan sudah loncat lagi mau jadi apa sekarang? Dia lurah terus sekarang sekretaris kecamatan, belum dilantik kan? Baru mau, berarti kalau nggak dilantik, ibu tetap lurah kan? Ya sudah, jangan geser udah camat dulu. Ya udah dimundur dulu semua. Berarti tinggal Mat Nasir ini wakil camat Tanjung Priok kosong dulu, masalah nggak apa-apa di kota, kosong dulu. Udah, ini nggak usah geser dulu, tetap di posisi semula. Ya, kembali ke tempat dulu. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu tetap di posisi semula. Kita hanya mengosongkan wakil camat Tanjung Priok. Betul tak? Kosong aja. Orang camat yang kembali buat apa-apa kok. Kalau orang yang kerja bisa dikosongin itu. Ini semua sudah saya sebut tadi ya. Saya hari ini hanya mau membedah banyak itu dari pariwisata sebetulnya. Ini semua adalah pariwisata yang kita fokuskan. Dan kita hanya ada 2, pariwisata dan inspektorat. Mary kembali, Mary kan
kembali ke inspektorat jadi kepala. BPRHD diganti Pak Junaidi. Posisi Pak Junaidi diisi oleh Pak Iqbal. Ini juga kali ini cepat naik ini. Nah, posisi Pak Iqbal diisi oleh siapa tadi? Hah? Siapa tadi? Belum ada? Nggak datang ya? Hah? Ini apa nih? Bapak kan jadikan ganti Pak Iqbal kan? Kenapa berhenti di situ? Hah? Nah, kok nggak disebut? Memang belum ada namanya ya? Berarti yang lurah camat kan batal kan? Apalagi yang tertinggal? Berarti yang menyusun cuma satu. Yang mana lagi yang perpustakaan mana? Kalau 1000. Mana perpustakaan? Boleh itu dari mana? Staf fungsional kan? Nah, kalau staf fungsional nggak apa-apa, langsung. Ya. Mana lagi yang kegeser, yang pindah? Ambil berkasnya, mana lagi kegeser? Kan semua ada pengganti tadi. Ibu Delia siapa yang ganti? Jadi waktu ibu naik, ibu masing-masing pikir siapa ganti ibu? Siapa? Nah, makanya Dor Kirates mana penggantinya? Ya sini. Bapak dari mana dulunya? Dinas olahraga, staff ya. Pengganti bapak siapa? Siapa penggantinya? Bapak ambil data deh, mana data bapak? Ambil aja saya data sini. Penggantinya mana? Ayo mana nama-namanya? Makanya lain kali jangan sekali-sekali Anda main pasang orang depan saya tanpa ketemu saya dulu. Ini ganti siapa, ini ganti siapa, ini ganti siapa. Kalau enggak saya nggak mau lantik. Karena saya udah merasa sering kecolongan kayak begitu. Main lantik-lantik saja terus nggak tahu siapa lagi. Ganti siapa kita nggak tahu. Siapa? Ini pengganti? Ya. Ibu dari apa posisi? Staff kan? Kalau staff tak ada masalah, berarti berhenti di sini. Siapa lagi yang posisinya diambil? Siapa yang tadinya pejabat struktural? Ibu Mary apa nih tadinya? Ya Asdem. Pengganti ibu siapa sekarang? Pak Sahat. Oke. Pak Sahat di mana dulunya? Kabit. Pengganti siapa? Sebut aja. Andriansa mana? Di luar negeri. Oke. Tolong masing-masing dinas pengganti seperti itu. Nah, siapa yang ibu dari pejabat eselon? Tolong sebut aja. Kesos bagian. Penggantinya siapa? Dinas sosial mana? Yang nama Surya mana Surya? Surya mana? Anda kan mau diangkat, ada bagian-bagian sosial ya? Kok bisa nggak masuk namanya? Makanya saya bilang, saya kopinya kan waktu saya minta fotokopi. Ya saya pegang fotokopi. Bapak tuh jadi kepala Sudin Jakarta Barat. Nah saya nggak mau lagi. Tiap kali lantik saya tanya nama. Kamu dilantik apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya hanya diminta untuk dilantik. Betul nggak? Pelantikan dulu seperti itu. Saya tanya untuk salaman. Anda jabatan apa? Nggak tahu.
Loh, kalau nggak tahu dihukuminnya apa? Dilantik. Ya kok dilantik berarti nggak punya berkas dong. Harusnya nyusun ini bukan saya nih ketemu kayak gini nih Pak. Jadi kayak pelantikan yang dibawa mesti dicocokkan dulu, jangan suruh saya cocokkan ini. Ya kan? Ini parah nih ini. Pengganti Pak Surya siapa? Hah? Banson mana orangnya? Maju. Jadi saya udah kayak main anak kecil aja nih, percuma di atas staff. Bapak posisinya apa dulu? Kasih. Pengganti Bapak siapa Kasih? Di Kepala Dinas Sosial ada datang ya? Penggantinya siapa Pak? Widodo. Satu. Mana orangnya? Oh dia staff. Oh ya kalau staff ya udah, ya masalah stop. Mana lagi coba? Mana lagi yang apa tuh? Kasih mic deh, cabut aja mic-nya. Kasih mic ngomong. Izin Pak, kasih Pak kerjasama dengan Mas dan pendidikan Pak. Pengganti Ibu siapa? Bapak Sadar. Mana orangnya? Sadar. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Tanya jabatannya apa dulu? Struktural bukan? Struktural. Penggantiannya siapa? Pengganti saya staf dari Kecamatan Satu. Mana? Ada Panggil. Ibu Sekali. Ibu Sri Tanggali. Jadi saya ingin Bapak Ibu yang dilantik tahu posisinya, baru saya kasih pengarahannya kena. Ini saya kasih pengarahan semua bengong-bengong, mulai saya sedang komedi aja ketawa-tawa. Anda nggak tahu kerjanya apa, dilantik apa, cuma telepon. Di PKD tidak boleh telepon orang minta lantik tidak sebutkan jabatan. Paham ini? Karena dulu-dulu seperti itu, makanya saya nggak tahu kali ini. Udah selesai, siapa lagi yang Bu Sylvia mana? Coba ngomong. Mana Bu Ibu Sylvia? Sylvie. Bu Sylvia dari mana? Wakil camat. Wakil Camat Dodo Petamburan. Wakil camat. Iya Pak. Wakil camat. Wakil Camat. Ya udah stop di situ, wakil camatnya kosongin. Siap Pak. Ya. Jadi begitu ada ngambil camat, wakil camat stop di situ, kosongin. Dikunci Pak itu. Ini dikunci aja, ada pulpen nggak tutup aja, coret aja gue pulpen ini Pak. Tolong dicatat ini, catat ini. Siapa-siapa jangan cuma bengong aja. Siapa lagi yang ada apa? K3 Kepulauan Seribu. Kata K3 kantor kepegawaian Kepulauan Seribu. struktural itu ya? Ya. Penggantinya siapa? Pak Nuryan. Panggil. Pak Nuryan. Oke, ini apa dulunya? Saya Pak Kasubit Pengembangan Pegawai Pak di kantor Ya, kepegawaian. penggantiannya siapa? Dini Apriani Pak. Siapa dia? Kasubit ada Pak. Panggil. Penggantiannya siapa? Belum tahu. Cari tahu siapa. Pulau Seribu mana bupatinya? Siapa penggantinya? Izin Pak, tadi baru bahasannya sampai dengan di eselon 4 tadi. Berarti dikosongin jabatannya. Sementara kosong. Ya sudah, berhenti situ. Siapa? Nah kita bisa cek banyak
Eselon 4 itu ya. Mana lagi yang struktural Bapak? Well, setiap kali Bapak tinggalkan satu posisi pasti harus ada pengganti. Ada lagi yang lain? Cukup ini? Cukup? Gimana? Makanya saya tanya, tadi yang keluarga yang atas mana? Ibu juga kan ngomong. Di sini Bapak Ibu harus ngomong. Kalau tidak berani ngomong, tidak jadi dilantik. Anda nggak bisa pimpin, ngomong aja takut gimana mau jadi kepala eselon. Ngomong aja nggak becus gimana? Pak, saya dari staff dinas olahraga menjadi Kalau dari staff tidak masalah, staff yang lain tidak gantikan orang, selesai saja. Saya memang mengurangi staff, selesai. Ya sudah, saya mau tanya, siapa yang belum tahu penggantinya di sini? Bapak ngomong semua, kasih mic. Kalau nggak bisa ngomong, batalin pelantikan. Nggak bisa kerja, nggak ngomong aja nggak bisa, gimana mau kerja? Siapa? Saya Kasurin Jakarta Pusat Pariwisata. Dari mana sebelumnya? Dari seksi pemerintahan Anpeko Jakarta Barat. Oke, penggantiannya siapa? Belum tahu, Pak. Udah pakai mic situ, pakai mic. Saya ingin Pak Gubernur, seluruh yang struktural dari Bapeda, dari eselon 4 ke eselon 3, penggantinya eselon 4-nya semuanya sudah ada, namun belum sempat terbahas. Yang maksud udah ganti mau dilantik hari ini kan? Kepinginnya seperti itu tapi belum dapat terungkap. Kalau belum ya sudah putus kosong. Berarti jabatannya kosong di situ. Iya, sudah ada usul. Ya udah kosong. Keganggu nggak kalau kosong? PLT sementara Pak. Oh ya udah, selesai. Mana lagi? Siapa? Mohon izin Pak Gubernur, Mui Sudarmani, jabatan lamanya Kasubag TU, Kantor Perencana Pembangunan Jakarta Utara. Sekarang? Jabatan baru Kasudin Pariwisata Pulau Seribu. Pengganti siapa? Penggantinya Asep Hikmat. Mana orangnya? Hah? Izin Pak Bu, itu dari salah satu dari Bapeda. Tolong yang dari Bapeda. Kosong. Iya, PLT dulu. Yang dari Bapeda. Siapa lagi? Ini tim Bapak dari eselon 4 ya? Siapa lagi? Izin Pak Gubernur, saya Budianto dari Kasubag PPS Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata. Tadi saya Ibu Widiasno. Mana orangnya? Ada. Oh iya, maju. Terima kasih. Ibu jabatannya apa sebelumnya? Baik, terima kasih. Saya Kepala Satlak B2BK Jakarta Pusat. Satlak itu nggak ada eselon? Tidak ada. Oh ya udah, stop. Terima kasih. Mana lagi? Masih ada yang merasa menggantikan orang? Ya, soalnya Saya Sofi Pangaribuan dari Kasubit Statistik Data dan Informasi Pembangunan akan dilantik menjadi Kepala Bidang di Dinas Pariwisata. penggantinya belum juga? Penggantinya sudah ada nama tapi masih dalam PRT. Oke, mana lagi? Ahmad Yani. Ya. Sebelumnya kasih SMA Studi Pendidikan Wilayah Jakarta Selatan ke eselon 3 di Dinas Pariwisata. Sekarang pengganti siapa? Pak Yusef. Mana orangnya? Kasih indikator Pak Pijit. Nggak hadir. Tapi udah mau dilantik. Kenapa aja nggak tahu mau dilantik? Berarti itu PRT lagi. PRT. Oke, mana lagi yang ini bapak-bapak mau jadi pejabat eselon harus berani ngomong loh. Mana lagi nih? Mohon izin Pak Gubernur, saya Willy Tanjung Papahan, akan dilantik menjadi Kepala Sudin Pariwisata dan Budaya Jakarta Timur. Pengganti saya sudah ada dari Bapeda, mungkin pada saat ini belum dilantik. Terima kasih Pak. Oke, PRT lagi berarti. Oke, mana lagi? Terima kasih Pak, saya dikasih sih sama dengan Bapeda yang lain tadi Pak, dari Ibu juga eselon 4 ya? Ya, semua. Pengganti juga belum. Mana lagi coba? Ada lagi? Ngomong angkat tangan, jangan saya ada lagi, angkat tangan cepat. Wajar Pak, dari Bapeda juga menggantikan Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata. Mengganti siapa? Gantinya masih PLT tadi. Bapeda juga? Oke. Jadi ini juga ajang promosi orang-orang di Bapeda yang
katanya gitu ya, umumnya orang-orang pintar itu ditaruh di Bapeda. Ya, jadi saya kasih pengarahan dulu sebelum nanti. Jadi nanti nggak usah pengarahan lagi. Ambil proses seperti ini, kita balik aja. Karena orang Bapeda tuh umumnya pintar-pintar, tahu semua sistem anggaran, tapi tidak pernah promosi. Saking pintar itu dipendam terus. Makanya kali ini saya kasih kesempatan Anda untuk masuk ke SKPD. Ada yang menarik di sini sebetulnya, misalnya Ibu Tias gitu ya. Kenapa kita tarik lagi nih? Ibu Tias ini orang baik sebetulnya, kerja bagus, cuma di kebersihan tuh nggak sanggup dia hadapin orang-orang yang begitu nakal. Kita copot nggak ada posisi. Ini contoh Ibu Tias yang mengerti permainan ular tangga. Beliau bersedia jadi eselon 3 di Pulau Seribu. Eselon 3 nih. Tahun depan, begitu banyak dinas yang pensiun, beliau kerja baik, pasti balik jadi salah satu kepala dinas. Naik eselon 2 lagi. Nah ini, kalau dia bisa tunjukkan dedikasi yang baik, karena naik lagi. Kalau ada staff, hanya saya ingatkan, kalau Bapak kerja nggak baik, nanti susah naik loh Bapak-Bapak Ibu. Karena yang tes ini banyak ini. Mau jadi lurah saja ada hampir 600 ini. Tapi saya nggak mau goyang dulu, lurah camat jangan dulu nih. Karena kita tes kalau lebih baik. Makanya lurah-lurah sekarang, camat sekarang harus kerja baik nih. Saya lagi nilai. Ini persis kayak main bola saya kira. Main bola, kalau saya lihat pelatih saya sudah bikin pengganti saya sudah pemanasan, saya harus lari lebih kencang. Karena saya khawatir pasti dia gantikan saya. Nah sistem kita seperti ini. Kita potong anggaran, kenapa saya taruh banyak Bapeda? Karena Bapeda yang paling mengetahui anggaran. Kita mau bikin template APBD 2017. Nah ini akan mulai kelihatan. Bapeda saya harap ngerti. Gak usah terlalu pintar, apalagi Bapak Ibu sudah pintar. Yang penting ikutin aturan saja. Kita mikir anggaran itu lihat fungsinya apa. Ada fungsi, baru duit ikut. Bahasa kampung itu money follow function. Kalau udah ada fungsi terus dipikirkan lagi, ini manfaat mudaratnya mana lebih besar dalam rangka menentukan prioritas. Kalau prioritas A lebih besar, yang ngalah dulu. Tapi kalau ada fungsi bisa dikerjakan orang lain, ya jangan dianggarkan. Gak usah dianggarkan. Jadi sekali lagi, lurah camat tadi semua gak boleh bergerak. Karena saya lagi menilai Anda dengan clue, dengan PPSU. Itu yang kita nilai. Ada satu wakil camat, oke. Yang lain gak boleh bergerak dulu. Karena kita lagi nilai ini. Tapi mau menjelang hujan, ini hujan saya mau lihat genangannya berapa. Kalau yang banyak genangan, berarti lurahnya belum kerja betul. Saya akan monitor salahnya di mana. Dia nggak boleh geser dulu, nilainya susah ini. Ya saya kira itu, silakan mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat 27 November 2015, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman, berikanlah kemampuan dan tanggung jawab. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusannya dan hindarilah dari jalan yang sesat, jalan yang kau murka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan materi keputusan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Selasa, tanggal 27 November 2015 sebagai berikut. Berdasarkan 1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2570 tanggal 26 November 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi Pratama. 2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2571 sampai dengan 2580 tahun 2015 tanggal 26 November 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator. 3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2581 sampai dengan 2590 tahun 2015 tanggal 26 November 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas. Keputusan Gubernur ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan. Sekian. Sumpah jabatan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saudara-saudara mengambil sumpah masing-masing sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Dengan cara agama apa? Islam. Katolik. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Selanjutnya, saudara-saudara mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas, khususnya beragama Islam. Demi Allah. Demi Allah. Untuk seluruhnya, saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan lupa atau dari apapun juga. Dengan lupa atau dari apapun juga. Tidak memberi atau menyangkuti. Tidak memberi atau menyangkuti. Akan memberi sesuatu pada siapapun juga. Akan memberi sesuatu pada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada negara Republik Indonesia. Kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia. Sesuatu yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalani jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, khusus yang beragama Protestan dan Katolik. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 27 bulan November tahun 2015, saya, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Penanda tanganan mewakili agama Islam Mary Erna Hani SDMSI sebagai Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kristen Sahat Parulian SEMSI sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang industri dan perdagangan, Katolik Manarsar Simbolon SHMSI sebagai Kepala Museum Prasasti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan penandatanganan Fakta Integritas secara simbolis Junaidi S. Esos MSI sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan menuju meja penanda tanganan. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan kepada Nanti aja biar di sana. Izin lah.
Nanti aja. Media nanti aja. Oke. Tadi sama Pak Sip ya, kita selalu punya pikiran kalau lantik itu mesti ramai gitu. Jadi gitu ya. Lantik itu selalu berpikiran mesti camat lurah mesti ikut. Nah, makanya saya tuh nggak ingin lurah camat geser dulu. Sebab kita lagi persiapan mau ikut tes sampai 600 orang calon lurah baru. Jadi kalau ada lurah baru naik, tentu saja kan sekretaris kelurahan bisa naik, kasih kelurahan bisa naik. Atau hasil tes masuk, yang kecamatan bisa naik. Jadi nggak boleh geser dulu nih. Jadi ini sebetulnya adalah lanjutan. Jadi kita temukan tuh ada gratifikasi juga di Dinas Parbu. Dan kita juga temukan banyak sekali anggaran yang terlalu besar. Kebiasaan lama masih ada di 2015. Nah kita ganti hampir total Dinas Parbu. Ya kan? Dengan adanya turun yang sangat besar, berarti ada yang miss. Ada yang miss di situ. Itu tadi, saya kira Pak Sita sama Pak BKD berpikir supaya ramai, efektif lantik sekalian. Efek domino dikeluarin gitu loh. Karena saya pengennya tidak boleh ada efek domino dulu. Pak Sekda dan Pak BKD berpikir wakil camat naik mesti ambil dari lurah naik dong ke wakil camat. Sekretaris camat mesti naik dong ke wakil camat. Kalau udah naik itu semua langsung jadi efek domino kan. Lurah yang naik mesti ganti lurah. Sekre nanti jadi semua jadi kacau balau. Nah kalau maksud saya tuh langsung aja. Mungkin semalam udah kemalaman sampai setengah 12. Udah jam 3, udah terlalu capek udah. Kita kasih kesempatan mereka karena anggarannya sangat besar. Sangat besar, kalau sampai diganti langsung, nanti pertanggungjawabannya masalah. Ini 1 triliun lebih mereka anggarannya. Jadi harus kepalanya harus bertanggung jawab menyelesaikan. Makanya saya memasukkan banyak orang Bapeda. Itu aja. Jadi tadi sebenarnya lebih banyak ada sudin sosial yang waktu kita membahas KUA PPAS, mereka tuh ngeyel gitu. Udah disuruh coret, udah jelas ini illegal planning, nggak bisa bohong saya lagi. Kalau November 2012, masih kan nggak kasus yang PIU dulu. Saya bisa dibohongin, udah coret muncul lagi. Dia bilang saya lupa, coret muncul lagi. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau saya udah suruh coret, untuk pembahasan 1 Anda tidak coret, Anda tidak membuka password komputer Anda, saya tahu nih, berarti Anda nggak niat coret. Berarti Anda sedang ngetes saya, jangan-jangan nanti kemalaman, udah ngantuk gubernur, bagian saya tidak diperiksa. Kan kalau saya periksa sudin, kalau mau hemat kan saya langsung perintah. Tolong ya, kamu sudin yang lain ikutin. Nah dia kalau yang bandel, dia nggak mau ikutin. Dia berpikir saya nggak tahu. Padahal staf saya nyalain komputer juga. Ini kan online system. Kita lihat, dia buka nggak untuk dihapus? Kagak. Terus waktu kita panggil dia tunjukin, masih mau ngeles, angkanya ngeles, ngeyel terus. Ya model gitu ya kita ganti. Kita tadi mau masukkan beberapa lurah dan camat. Karena ada beberapa eselon mau kita ganti. Eselon 2. Tapi setelah perjalanan saya pikir, semalam saya ngomong dari pagi, saya juga khawatir anggaran yang terlalu besar. Pertanggungjawaban keuangannya saya khawatir masalah. Jadi kalau kayak kecil-kecilan nggak masalah, itu yang membesar. Makanya kali ini tidak ada penggantian eselon 2 sebetulnya. Kecuali inspektorat dan BPRHD. Pasti Pak, saudara bertanya, kenapa mengganti 2 itu? Karena 2 itu adalah orang yang saya tidak tahu terlibat atau tidak terlibat secara langsung, tapi adalah orang yang langsung berhubungan dengan UPI
UPS, scanner, dan APBD siluman menurut saya. Jadi Pak Andi Baso ada orang yang bertanggung jawab di Bapeda, Pak Inspektorat bertanggung jawab di Dinas Pendidikan. Kemarin waktu saya diperiksa dengan BPK, ada kecenderungan berpikir saya memberikan jabatan kepada mereka karena saya takut, seolah-olah saya melindungi mereka. Ya kalau saya terlibat kan mesti kasih jabatan nih. Makanya sekarang saya mau membuktikan hari ini. Saya copot aja. Saya mau lihat nyanyi nggak dia? Ya dong? Nyanyi apa enggak gitu loh. Nah saya copot. Biar nanti BPK lagi periksa scanner juga, Bariskim lagi periksa UPS, scanner, termasuk Dinas Olahraga dan periksa alat fitness. Hal ini bisa terungkap dengan mudah. Kalau tidak, seorang inspektorat dipanggil ke Bariskim, dia balas suratnya pakai cap kepala inspektorat. Jadi itu susah. Dengan BPK yang ketemu inspektorat. Nah ini mau nggak mau kita harus lepas dulu sampai ada pembuktian dua itu tidak terlibat sama sekali di dalam APBD siluman. Kalau nggak terlibat berarti bisa balik lagi dong? Kalau terlibat kita akan coba lihat balikin seperti apa. Kalau ada posisi. Berarti ada kesalahan. Bagi saya kan saya juga baca dari detik.com juga kan. Baca dari salah satu dari kalian waktu di sidang, inspektorat mengatakan dia tidak tahu, dia dulu bilang sama saya dia tidak tahu menahu. Kemudian di persidangan ternyata dia ditodong, oh kamu tahu. Lalu dia tuduh sekda. Kita sama sekda tanya apa dia enggak, saya nggak pernah ngomong itu, tapi jelas di pengadilan dia menyampaikan seperti itu. Bahwa dia tahu, dia kira itu perintah sekda. Saya bilang sama Pak Sekda, orang seperti itu harus dilepas dulu. Nanti baru kita lihat seperti apa. Ya. Januari kita akan siapkan tanggal 8. Karena hari Jumat pertama kan tanggal 1. Jadi kita akan melantikan Jumat tanggal 8 Januari 2016. Di situ kita sudah punya hasil tes lura-lura yang baik. Makanya lura-lura yang masih ada genangan air kalau hujan, berarti kalau di alasan ini mesti butuh breaker. Tahun depan kita beri breaker. Lurah, camat, wali kota, dinas, siapapun yang kerja tidak baik, kami akan lakukan penggantian satu set. Nah penilaiannya salah satu selain kerja di lapangan, balasan clue adalah dari KUAPPAS. KUAPPAS termasuk juga pertanggungjawaban APBD 2015. Karena APBD 2015 kan saya sudah sampaikan banyak yang mark up. Tapi kenapa saya tidak posisir? Saya lagi DPRD tegang, lagi Mendagri tegang. Aku biarin aja dulu. Namanya jebakan Batman. Saya kan sudah sampaikan. Saya akan periksa kalian sampai terperinci ya. Mereka berpikir nggak mungkin gubernur kerja sampai malam seminggu. Gila apa dia pikir? Saya sudah buktikan kan November 2012. Saya sampai malam memeriksa semua anggaran. Cuma waktu itu nggak ada sistem yang membantu saya. Saya minta diperbaiki, ditipu. Kalau sekarang, sosialisasi tidak boleh, peningkatan nggak boleh. Tolong dihapus ya. Kalau mereka nggak hapus, langsung komputer saya bisa lihat. Waktu saya perintahkan jam sekian, detik sekian, mereka nggak mau buka password, nggak mau dihapus. Berarti nawaitunya tidak baik. Orang nawaitu tidak baik ya kita stafkan, berhentikan. Kalau dulu 2012 nggak bisa saya ditipu mentah-mentah aja. Udah Excel dihilangin, begitu minggu depan balik, saya udah tandain angkanya mana, saya tandain nih. Saya diam-diam saya tandain. Minggu depan saya lihat muncul lagi. Udah saya paksa coret, udah marah-marah nih, dihilangin. Sampai ke DPRD, ketok palu, APBD, muncul lagi. Mau bilang apa? Jadi kalau sekarang nggak bisa. Makanya saya sampaikan kalau sampai masih ada yang berani main, maka tanggal 8 Januari kita cuci gudang habis. Saya nggak tahu Monas, saya kira enggak. Kalau nggak banyak ganti nggak perlu Monas ini aja. Kepala dinas juga, kami juga mau membuat kebijakan. Mungkin yang menjelang pensiun kita tidak tambah usianya. Jadi kita berhak menambah 2 tahun usia sampai 60.
mungkin kami kalau tidak terlalu luar biasa, yang mudanya banyak, yang rajinnya, yang jujurnya banyak, maka yang senior ini kita akan pensiunkan secara alami supaya mereka memberi kesempatan pada yang muda untuk naik. Kalau enggak, kapan naiknya orang-orang yang mau kerja? Ya, itu aja. Saya mesti terusin. Saya kira 8 Januari nanti, ya pasti kita lepas, sudah pensiun juga belum? Rahasia lah, nanti nggak enak kan, saya minta pertanggungjawaban. Banyak dinas kok, dinas tenaga kerja juga mau pensiun, bagus. Pak Andi Roso belum pensiun, masih muda. Tapi kan dia di Bapeda, kita nggak bisa, mesti kasih yang adil. Jadi orang berpikir saya dekat sama beliau, apalagi saya dianggap saudara lagi nanti. Jadi ya jadi masalah, ya. Tes lurah. Kalau dia udah isi duluan, hasil tes nggak bisa masuk dong orang-orang di tempat tertentu. Oh, mereka itu bukan dari hasil tesnya? Bukan. Terus dari mana, Pak? Geser-geser aja. Geser-geser itu. Kalau digeser, lurah A atau lurah B juga masih dilantik. Berarti itu tidak atas sepengetahuan Bapak? Nggak ada, saya nggak tahu. SK-nya bukan Bapak yang tanda tangan?